5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Apakah kalian siap belajar hari ini bersama Kak Citra? Hari ini kita memasuki subtema 3 nih adik-adik, tapi masih di tema 5 tentang cuaca. Subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Indonesia merupakan negara beriklim tropis. Cuaca berubah-ubah, terkadang panas, berawan, mendung, atau hujan. Keadaan cuaca dipengaruhi oleh 3 unsur. Ketiganya adalah matahari, angin, dan air. Cuaca sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, mulai dari ketersediaan sumber daya alam, ketersediaan alat transportasi, bahkan kelancaran aktivitas manusia sehari-hari. Apa saja ya pengaruh cuaca yang kamu rasakan? Mari kita pelajari lebih lanjut tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Dayu mendapat surat dari Komang. Komang adalah sepupu Dayu di Bali. Bacalah teks surat untuk Dayu. Bacalah dengan nyaring dan intonasi yang tepat. Ini adik-adik adalah surat Komang kepada Dayu. Nah, di sini yuk kita baca yuk suratnya. Untuk sepupuku Dayu. Halo Dayu, bagaimana kabarmu dan keluarga di sana? Semoga semua dalam keadaan sehat. Aku bersama teman-teman ikut membantu korban Gunung Agung, khususnya warga di sekitar yang mulai mengungsi. Keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada. Para pengungsi membutuhkan banyak bantuan. Mereka membutuhkan pakaian dan makanan. Selimut dan peralatan sekolah juga dibutuhkan. Dayu, maukah kalian membantu para pengungsi? Aku tunggu ya kabar selanjutnya darimu. Sampaikan salamku untuk keluargamu. Sampai jumpa. Salam sayang dari sepupumu Komang. Ini tadi ya surat dari Komang untuk Dayu. Adik-adik, rangkumlah isi teks surat yang kalian baca itu dalam bentuk peta pikiran. Nah, yuk kita buat peta pikirannya adik-adik ya. Di sini kapan dan di mana peristiwa itu terjadi. Nah, kapannya pasti di Bali ya. Ini Kak Citra kurang ketik Bali, tanggal 2 Agustus tahun 2017. Berikutnya, peristiwa apa yang diceritakan dalam isi surat tersebut? Peristiwanya adalah warga sekitar Gunung Agung sedang mengungsi karena status Gunung Agungnya waspada. Bagaimana menanggulangi peristiwa itu? Nah, untuk menanggulangi peristiwa itu warganya mengungsi, mengumpulkan pakaian dan makanan. Mengapa peristiwa itu terjadi? Oh, ini dulu, siapa yang mengalami peristiwa itu? Yang mengalami adalah Komang sepupu Dayu. Mengapa peristiwa itu terjadi? Karena Gunung Agung mulai waspada. Pada tanggal 2 Agustus, kalau dirangkum ya adik-adik ya dari suratnya tadi, 2017, Komang sepupu Dayu membantu korban Gunung Agung. Warga sekitar Gunung Agung mengungsi. Warga mengungsi karena Gunung Agung mulai berstatus waspada. Komang mengajak Dayu untuk mengumpulkan pakaian dan makanan.
Bagaimana membantu teman-teman yang terkena bencana alam? Nah, adik-adik, kalau kalian ada teman yang terkena bencana alam, kalian bisa membantu. Lalu bagaimana caranya? Nah, ini adik-adik, cara membantu teman yang terkena bencana alam, misalnya banjir, gunung meletus, tanah longsor, dan lain sebagainya. Yang pertama, kalian bisa menyumbangkan makanan atau pakaian yang layak dipakai adik-adik. Lalu yang kedua, memberi motivasi agar teman kalian itu tidak putus asa. Yang ketiga, ikut menghibur korban bencana alam. Yang keempat, mengumpulkan sumbangan dari masyarakat sekitar. Yang kelima, mendoakan agar korban bencana alam tidak mengalami banyak kesulitan. Nah, itu tadi cara-cara yang bisa kalian lakukan untuk membantu teman yang terkena bencana alam. Amati gambar di bawah ini. Kelompokkanlah gambar-gambar ini berdasarkan keadaan cuaca yang sama. Adik-adik, di sini ada gambar mulai dari jas hujan, jaket, payung, selimut, teh hangat, wedang ronde, es kelapa muda, jus buah, dan sebagainya. Nah, kita akan kelompokkan barang-barang ini berdasarkan dengan cuacanya. Di sini Kak Citra sudah membuat tabel mengelompokkan barang-barang ini berdasarkan cuaca panas dan cuaca dingin. Contohnya adik-adik di sini ya, kalau kipas bambu otomatis masuk dalam cuaca panas ya. Kalau kita kepanasan pakai kipas. Lalu kipas angin, topi pantai ya, es pisang hijau, lalu ada es cendol ya, jus buah, es kelapa muda ya, topi, payung. Itu bisa kita pakai ya, topi payung itu juga bisa kita pakai di cuaca panas ya. Lalu untuk cuaca dingin adik-adik, kita biasanya kalau cuaca dingin itu makannya yang panas-panas atau hangat-hangat. Ada bakso, bisa sup ayam, wedang ronde, teh hangat, jas hujan, kita pakai jaket, kita pakai payung, lalu kita pakai selimut. Ini adalah benda-benda makanan dan minuman yang digolongkan berdasarkan cuacanya. Dayu menceritakan isi surat Komang kepada teman-temannya. Ia ingin sekali membantu pengungsi Gunung Agung. Dayu merasakan kesulitan yang dialami mereka. Dulu Dayu sering mengunjungi keluarganya di Bali. Perjalanannya terasa sangat lama. Saat di perjalanan, Dayu sering bertanya, "Apakah kita sudah sampai, Ayah?" Ayah menjawabnya dengan sabar, "Kita baru menempuh setengah perjalanan sayang, berarti setengah perjalanan lagi kita akan tiba." Dayu berpikir setengah perjalanan ditambah setengah perjalanan sama dengan tiba di tujuan. Nah adik-adik, kita kan sudah belajar tentang pecahan. Nah sekarang kita akan belajar tentang penjumlahan pada pecahan. Bantulah Dayu mengerjakan penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama di bawah ini. Yuk adik-adik kita belajar penjumlahan pecahan. Ibu membawa satu loyang kecil kue bolu. Lalu kue bolu itu dipotong menjadi 4 bagian. Berarti masing-masing nanti 1/4 bagian. Nah di dalam bis Dayu makan 1 potong kue. Berarti Dayu tuh makan berapa bagian adik-adik kalau 1 potong kue dari 4 bagian yang ada? Ya berarti Dayu makannya 1/4. Lalu ayah pun makan 1 potong kue. Berarti ayah juga memakan 1/4 kue. Nah kita jumlahkan 1/4 kue. Berapa bagian kue yang telah dimakan Dayu dan ayah? Maka kita jumlahkan di sini. Ini yang dimakan Dayu 1/4, ini yang dimakan ayah. Nah untuk mengerjakannya kita lihat dulu penyebutnya. Karena penyebutnya itu harus sama adik-adik.
Lalu untuk menjumlahkannya bukan berarti begini, pembilang tambah pembilang, penyebut tambah penyebut. Tidak adik-adik, penyebutnya ini harus tetap sama. Jadi yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja. Ya, berarti kita jumlahkan 1 ditambah 1 per. Nah, kita cukup tulis 1 saja, 4-nya. Per 4 karena penyebutnya sama. Nah, 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. 2 per 4. Jadi, kue yang telah dimakan Dayu dan Ayah itu ada 2 per 4 bagian. Maksudnya apa? 2 kue dari 4 kue yang ada adik-adik. Contoh selanjutnya. Dayu membawa bekal 1 batang coklat yang berisi 10. Ingat ya, berisi 10. Di perjalanan Dayu makan 3 potong coklat. Berarti berapa bagian nih Dayu memakannya? Ya, 3 per 10. Dia memakan 3 potong coklat dari 10 coklat yang ada. Ibu makan 2 potong coklat. Berarti di sini ibu tuh memotongnya 2 per 10 atau memakannya 2 per 10. Nah, berapa bagian coklat yang dimakan Dayu dan ibu? Otomatis di sini Dayu 3 per 10 ditambah ibunya memakan 2 per 10 bagian. Maka kita jumlahkan. Lihat di sini penyebutnya sudah sama-sama 10. Berarti kita cukup tuliskan 1 saja. Kita jumlahkan pembilangnya. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 5 per 10 jawabnya. Jadi coklat yang dimakan Dayu dan ibu itu ada 5 per 10 bagian. Ayah membeli roti manis 1 balok. Roti dipotong menjadi 5 bagian. Ibu makan 1 potong. Berarti kalau ibu makan 1 potong dari 5 bagian yang ada, berarti ibu tuh memakan 1 per 5 bagian. Nah, ayah makan 2 potong adik-adik. Berarti kalau dibuat pecahan, ayah itu memakannya 2 per 5 bagian ya. Berapa bagian roti yang dimakan ayah dan ibu? Berarti kita jumlahkan. Nah, di sini kita lihat penyebutnya sudah sama-sama 5, kita cukup tulis 1 saja. Lalu kita jumlahkan pembilangnya. 1 ditambah 2 sama dengan 3, berarti 3 per 5. Jadi roti yang dimakan ayah dan ibu ada 3 per 5 bagian. Mari kita lanjutkan adik-adik. Tuliskan hasil penjumlahan pecahan berikut. Karena penyebutnya sama nih adik-adik ya. Kita jumlahkan. Langsung saja adik-adik, di sini penyebutnya 3, berarti yang dijumlahkan hanya pembilangnya. 1 ditambah 1, 2, berarti jawabnya 2 per 3. Lalu yang B adik-adik, penyebutnya sama-sama 8. Nanti kita akan belajar kalau penyebutnya yang berbeda bagaimana caranya. Kalau penyebutnya sama ya sudah, yang dijumlahkan adalah pembilangnya. 2 ditambah 3 sama dengan 5, berarti jawabnya 5 per 8. Lalu yang C adik-adik, penyebutnya sama-sama 5 yang bawah. Maka tidak perlu kita ubah. Berarti yang kita jumlahkan adalah 3 ditambah 2. Berarti 3 ditambah 2 sama dengan 5. 5 per 5 karena penyebutnya adalah 5. Selanjutnya yang D adik-adik, ini penyebutnya 6. Nah, kita jumlahkan saja pembilangnya karena penyebutnya sudah sama. 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3 per 6. Kak Citra masih punya contoh selanjutnya adik-adik. 2 per 7 ditambah 2 per 7. Penyebutnya sudah sama, tinggal jumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Berarti 4 per 7. Yang F adik-adik, 4 per 10 ditambah 5 per 10. Yuk, berapa adik-adik? Ya, bagus, 9 per 10. Mulai paham ya kalian?
Coba yang G, 3/9 ditambah 4/9. Penyebutnya sudah sama-sama 9. Berarti kita jumlahkan saja pembilangnya. Ayo, berapa hasilnya? Bagus, 7/9. Nah, sekarang ada penjumlahan nih. Lagi ya, 3/15 ditambah 2/15 ditambah 5/15. Ketiganya sudah berpenyebut 15. Berarti kita tinggal jumlahkan pembilangnya. Coba hitung adik-adik. 3 ditambah 2, 5. 5 ditambah 5, 10. Berarti jawabnya 10/15. Yang ini adik-adik, penyebutnya sudah 8 nih. Yuk coba hitung pembilangnya. 2 ditambah 1, 3. 3 ditambah 3, 6. Berarti jawabnya 6/8. Mudah kan adik-adik? Dayu dan kawan-kawan akan membuat kegiatan penggalangan dana, juga pengumpulan barang untuk membantu saudara di Bali. Mereka akan membuat poster nih adik-adik. Isinya berupa pengumuman bagi warga sekolah. Semua diharapkan ikut serta dalam kegiatan ini. Yuk kita bantu mereka membuat poster. Nah adik-adik ya, tugasnya kalian membuat poster. Beri hiasan yang menarik berupa garis, bidang, dan warna-warna. Nah di sini Kak Citra punya alat dan bahan yang digunakan untuk membuat poster dan langkah-langkahnya. Ini adalah contoh poster berbagi pada sesama membawa kebahagiaan. Nah untuk membuat poster seperti ini, poster itu bisa berupa informasi, berupa ajakan ya, berupa himbauan. Di sini yang kalian perlukan adalah kertas berukuran A3, penggaris, pensil, spidol, dan krayon. Pertama-tama langkahnya, buatlah garis tepi dulu adik-adik, jaraknya 5 cm di sekeliling kertas ini. Lalu tambahkan hiasan dekoratif di tepi. Nah ini namanya hiasan dekoratif adik-adik. Buatlah pola garis-garis pada tepi tepi posternya adik-adik. Padukan pula dengan bentuk bidang-bidang datar. Lalu kalian bisa memberi warna pada pola garis kalian. Nah setelah hiasan tepi terlihat indah, bagian tengahnya ini kalian tuliskan kalimat kalian. Ajaklah warga sekolah untuk mengumpulkan bantuan. Ini adalah contohnya adik-adik. Jadi kalian bisa membuat poster isinya ajakan untuk mengumpulkan bantuan untuk saudara kalian atau tetangga kalian yang terkena bencana. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5 subtema 3 pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.